Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Aprilianto. Nomor induk mahasiswa 2022106310111154. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, saya guru Bahasa Indonesia kelas 8 di UPTD SMPN 1 Banyuates, Kabupaten Sampang. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan PPL uji kinerja guna memenuhi tugas PPG saya dengan materi kebahasaan teks eksposisi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Hari apa sekarang? Tanggal berapa? 5 hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, hari Rabu, kalian bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, duduknya yang rapi biar kalian nanti ketika menerima pelajaran bisa lebih cepat paham, bisa lebih cepat dimengerti, ya. Dan baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita membaca doa. Bapak yang memimpin doanya, sudah disiapkan dulu. Sudah, Naura? Ya. Kita awali dengan membaca doa. Bapak yang memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah pembacaan doa tadi, mudah-mudahan apa yang kalian terima hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian. Nah, sekarang Bapak akan presensi dulu. Siapa yang tidak hadir di hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Ahmad Fakih. Ada? Ada. Naura? Hadir. Nauri? Ada. Bukan tangan biar ketahuan. Ahmad Maulid? Ada.
Diana. Nah, setelah presensi kita lanjutkan ya. Pada pertemuan kemarin kalian telah menerima materi tentang teks iklan. Bagus gadis. Teks iklan, poster dan flyer. Ada yang masih ingat? Kira-kira teks iklan itu apa? Silakan. Teks iklan itu apa? Acungkan tangan. Bapak. Ya, silakan Diana. Teks iklan adalah sebagian teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iya, bagus. Ada pendapat lain? Tidak ada. Benar, tidak ada. Ya, jadi teks iklan itu apa yang sudah disebutkan oleh Diana secara singkatnya, penjelasannya tentang teks iklan itu adalah teks yang berisi tulisan, gambar, animasi atau suara yang tujuannya untuk apa? Apa teks iklan itu tujuannya? Membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa. Bagus, ini membujuk halayak agar tertarik kepada barang atau jasa yang diiklankan. Nah, sekarang kalian akan menerima materi lanjutan dari teks iklan, yaitu tentang teks eksposisi. Teks apa? Eksposisi. Pernah membaca teks eksposisi? Nah, kalau pernah membaca, sekarang Bapak tanya, kira-kira teks eksposisi itu apa? Teks berita. Teks berita menurut Nauril. Yang lain? Teks yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Silakan. Yasmin, Yulan. Teks yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Teks yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi apa yang dijawab oleh Nauril dan Yasmin itu sudah benar, bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Baik, anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian nanti bisa menganalisis kebahasaan dan ragam kalimat dari teks eksposisi visual. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Contoh teks eksposisi. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksposisi yang berjudul Pentingnya Meminum Air Putih untuk Kesehatan Tubuh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata, sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan berat badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih setiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme dalam tubuh. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks eksposisi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak contoh teks eksposisi dengan baik. Semoga bermanfaat.
Itu contoh teks eksposisi. Ya, berupa video contoh teks eksposisi. Judulnya apa? Pentingnya meminum air putih. Bagi kesehatan. Mengapa video yang kalian amati barusan itu termasuk contoh teks eksposisi? Acungkan tangan. Mengapa video yang kalian berisi berita? Karena berisi berita. Ada yang lain? Menurut Wilda, video yang barusan mengapa termasuk teks eksposisi? Karena berisi berita. Yang lain? Silakan Pak Is. Karena berisi tujuan memperjelas sesuatu, yaitu pentingnya meminum air putih. Pak, izin bertanya. Silakan Fausia. Terus untuk kebahasaan teks eksposisi apa saja? Unsur kebahasaan teks eksposisi Fausia. Selain sebelum Bapak, ada yang ingin membantu? Pak. Pertanyaan Fausia, unsur kebahasaan itu seperti apa saja Pak? Bagus pertanyaannya Fausia. Silakan Naura. Menggunakan kata kerja mental. Menggunakan kata kerja mental. Yang lain? Selain menggunakan kata kerja mental, silakan Kusairi. Mengandung kata persuasif. Mengandung kata persuasif. Ya. Jadi menurut teman kalian, menurut Naura dan Kusairi, kebahasaan teks eksposisi diantaranya menggunakan kata kerja mental. Jawabannya Naura barusan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang mengandung persuasif. Ya, bagus. Silakan, ya Kadista. Kenapa teks eksposisi menggunakan kata-kata persuasif? Mengapa teks eksposisi itu menggunakan kata-kata persuasif? Nah, bagus. Mengapa teks eksposisi itu menggunakan kata-kata persuasif? Kata persuasif itu apa? Kata persuasif itu apa? Ajakan, ya. Nah, pertanyaannya Radista, mengapa teks eksposisi itu menggunakan kata persuasif? Pak. Silakan Fakih. Karena bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Karena bertujuan untuk memengaruhi pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud dengan persuasif. Ya, bagus Fakih. Jadi mengapa teks eksposisi itu menggunakan kata persuasif? Seperti yang dijawab oleh Fakih barusan, ya, karena apa? Bisa memengaruhi pembaca. Ya. Nah sekarang ini ada contoh teks eksposisi berikutnya. Sambil lalu Bapak bagikan teksnya. Judulnya apa? Manfaat daun sirih. Nah, ini Bapak bagikan teksnya. Silakan dibaca. Nanti Bapak minta di antara kalian kira-kira kebahasannya apa saja. Kira-kira nanti kebahasannya apa saja. Jadi teks eksposisi manfaat daun sirih. Silakan dibaca. Silakan dibaca manfaat daun sirih. Silakan Diana. Terdapat konjungsi. Konjungsi apa yang ada di situ? Konjungsi apa yang ada di situ? Gadis? Terdapat kata-kata istilah seperti Iya, terdapat kata-kata istilah seperti mah, diabetes ya. Tadi jawaban dari Diana itu terdapat konjungsi. Konjungsi apa yang ada di situ? Konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya. Ya. Jadi sudah barusan di antara kebahasaan dari teks eksposisi yang berjudul manfaat daun sirih, yang pertama
Terdapat Kata-kata istilah. kata-kata istilah seperti diabetes, kemudian mah. Kemudian jawabannya Diana tadi adanya konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menyatakan hubungan sebab Akibat. ya. Nah, ini secara lebih jelas ini kebahasaan teks ekstras seperti tadi manfaat daun sirih, ada kata diabetes, ada kata mah, tapi yang dijawab oleh gadis barusan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab. Nah, hubungan kausalitas atau kata kerja kausalitas, konjungsi kausalitas seperti jika, kemudian maka, sebab, karena, disebabkan, dengan demikian, akibatnya, sehingga, dan oleh karena itu. Itu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Apa kata kerja mental? Kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Misalnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan. Itu termasuk contoh kata kerja apa? Mental. Kata kerja mental. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif. Ya, yang keempat menggunakan kata-kata persuasif. Seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, seharusnya. Itu kata-kata persuasif. Yang terakhir, menggunakan kata-kata pendudukan. Misalnya menurut penelitian yang dilakukan pendudukan. Kemudian ada kata berdasarkan. Dan yang terakhir, menurut. Ya, itulah kebahasaan dari teks eksposisi. Ada berapa? 5. Satu, Raisa. Raisa. Yang pertama apa Raisa? Menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis. Yang kedua, coba Maulid. Mana Maulid? Mana Maulid kita? Yang kedua apa Maulid? Selain menggunakan kata teknis, Maulid. Ada yang mau bantu Maulid? Kata kerja mental. Kata kerja mental, bagus Ranista. Yang keempat, gadis. Menggunakan kata-kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif. Yang kelima, coba Wildan. Wildan. Apa Wildan kelima Wil? Sudah barusan. Yang kelima, coba ini siapa? Coba Zaskia. Menggunakan kata-kata kausalitas. Menggunakan kata-kata kausalitas. Contohnya apa? Sebab. Sebab. Nah, yang terakhir, yang belum disebut, coba apa? Ya, Nusairi. Apa Gus? Berujuk. Ya, bagus. Jadi ada 5 kebahasaan dalam teks eksposisi. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan ini. Bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok 1 gabung ke sini. Kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 silakan. Kelompok 1 Aldi, Faisal, Diana. Aldi,
Faisal, Diana, Kausia, Saudara Kaisa. Satu. Nah, kelompok dua. Gadis, Ayu, Yasmin, Radita, Maulid, Usairi. Ayo ya, yang tidak ada, yang tidak masuk. Kelompok terakhir. Paki, Iit, kemudian Nawir, Alisa, dan Wilda. Ya, boleh kalau apa, geser, terserah. Ya, sudah, sudah, sudah. Silakan atur sendiri posisinya. Sudah ya? Nah, silakan ini dikerjakan, didiskusikan dengan anak kelompoknya. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan kebahasaannya. Ya, didiskusikan kebahasaannya. Isi tabel di halaman kedua atau lembar kedua. Yang pertama, penggunaan kata-kata teknis apa saja di sini. Ya. Kemudian yang kedua, penggunaan hubungan kausalitas. Dan yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. 3 kebahasaan yang kalian perlu diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Setelah itu nanti perwakilan atau semua kelompok dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sudah? Dibagi ini ya, baca ini siapa, kausalitas siapa, kelompok berapa, kelompok 2 belum. Disesuaikan dengan teksnya. Cari di teks, jangan cari di sini. Apa? Iya, yang kausalitas itu sesuaikan dengan yang ada di teks itu. Di sini cari di teksnya. Ada nggak di situ kata karena? Sudah ya? Ya. Jadi nanti begini, ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 ya menanggapi. Kelompok 2 presentasi, yang menanggapi kelompok 3. Kelompok 3 presentasi, yang menanggapi kelompok 4. Oh, kelompok yang ketiga kelompok 4. Jadi kalau kelompok 3 presentasi, kelompok 1 yang menanggapi. Sudah? Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 presentasi di depan. Baca hasil diskusinya kelompok 1. Penggunaan kata-kata teknis. Karbodioksida ada. Penggunaan hubungan kausalitas jika karena. Penggunaan kata kerja mental melihat, mengatasi, dan menjalankan. Melihat, mengatasi, dan menjalankan. Lalu kata kerja mental. Sudah? Saja? Ya. Silakan kelompok 2, tanggapan kelompok tetap jangan dulu. Tanggapan dari kelompok 2 terhadap presentasi kelompok 1. Silakan. Yang keras, bagaimana tanggapan kelompok 2 terhadap presentasi kelompok 1? Kelompok 1 sudah bagus. Ya, terus ada yang ingin ditanyakan terhadap kelompok 1? Aspek kebahasaan penggunaan kata kerja mental. Aspek kebahasaan menggunakan kata kerja mental. Yang disebutkan tadi berapa? 3. Pertanyaannya, selain yang 3 itu ya? Ada lagi? Selain yang disebutkan? Ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada. Benar tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Benar? Tidak ada. Cuma itu. Cuma itu. Ya,
Sudah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 yang menanggapi kelompok 3. 3. Siap kelompok 3. Iya sih. Iya, Iya kacang. ceki Pak ceki. Apa ya, Pak? Sebab beri tadi bagaimana saja pengenalnya. Sebab karena ini bukan sebab. Sudah. Silakan. Penggunaan kata-kata teknis atmosfer penggunaan hubungan kuasalitas. Tiga, penggunaan kata mental mengatasi mempunyai menjalankan. Mengatasi, mempunyai dan menjalankan. Iya. Sekarang bagaimana tanggapan dari kelompok berapa? 3. 3. Silakan kelompok 3 memberikan tanggapan terhadap kelompok 2. Silakan bagaimana tanggapan kelompok 3 terhadap presentasi kelompok. Silakan perwakilan. Menurut kelompok 2, apa cuma itu saja penggunaan kata-kata Menurut teknis kelompok? dalam teks eksposisi tersebut? Menurut kelompok 2 apa saja? Apa cuma itu saja penggunaan kata-kata teknis dalam teks eksposisi tersebut? Apa cuma itu saja penggunaan atau kata-kata teknis? Nah, itu. Silakan. Global, karbon dioksida, hutan produksi, emisi. Global, hutan produksi, emisi. Yang lain? Sudah? Sudah. Kelompok 1 ingin memberikan tanggapan atau apa? Ingin membantu? Silakan Raisa. Sudah? Sudah disebut? Ya udah, Sudah. Apa? Dalam teknis, Hah? Emisi. Terus? Global. menurut kelompok kami apa yang mengenai Hutan. mendekati sempurna Sudah disebut? ditambah faedah kebahagiaan lingkungan. Sudah? Ada lagi? Jadi menurut kelompok 2 selain yang disebut tadi ya, kata teknisnya di situ ada global, ada emisi, ada hutan produksi. Ya. Bagus. Jadi untuk kausalitas berapa? Ada berapa? 1. Apa? Karena. Ada lagi yang ingin menambahkan? Yang ingin silakan kelompok 1 Diana. Jika ada di paragraf berapa itu? Ada di paragraf berapa? Hah? Paragraf ke-2. Kalimat nomor Mungkin bisa ditambah faedah kebahasaan. kalimat ada di paragraf ke-2 kalimat. Iya, bagus. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan. Semua. Jangan berlaki-laki. Semua dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Ada ke belakang. Oke. Sudah? 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 Silakan kelompok 3 presentasi. Yang keras suaranya, yang lantang. Penggunaan kata-kata teknis ultraviolet, kadar, atmosfer, global, emisi gas. Terus kausalitas. Penggunaan hubungan kausalitas karena Penggunaan kata kerja mental. Melihat, mengatasi, mempunyai, menyebabkan, menyanyikan. Me Menjalankan.
menjalankan. Ya. Silakan tanggapan kelompok berapa? Oh, satu. Terus. Silakan Raisa. Menurut kelompok kan berapa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 sudah mendekati sempurna. Mungkin bisa ditambah faedah pembahasan dari segi penggunaan istilah teknis. Mungkin bisa ditambah pembahasan dari segi istilah teknis. Selain ultraviolet, kemudian apa? Kadar, atmosfer, global, emisi. Satu apa ya? Yang disebut oleh kelompok 2 tadi. Hutan produksi. Ya, silakan untuk tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Sekarang Bapak ingin memberikan dari apa yang kalian presentasikan. Ya. Ada satu kelompok yang masih kurang, bukan sama, tapi masih kurang. Jadi kelompok ya, masih kurang. Jadi kelompok 1 tadi kurang. Kemudian Bapak apresiasi terhadap presentasi kalian barusan, karena kalian sudah berani memberikan pendapatnya kepada temannya kalian sendiri. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Bapak akhiri, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Kesimpulan dari materi barusan. Silakan Maulid. Kita belajar hari ini tentang pembahasan posisi Pak. Yang kita pelajari tentang pembahasan teks eksposisi. Ya, Maulid. Terus kebahasan teks eksposisi itu ada berapa? 5. Ada 5. Ada 3. Ada 3. Ada 5. 1. Kata teknis 2. Bagus. Sudah? Apa diulang 1 Raisa? 2. 2 silakan. Pindah. 2. Raisa. Yang kedua, apa Winda? Mengandung kata rujukan. Yang ketiga, Kusairi. Mengandung kata kerja mental. Mengandung kata kerja mental. Yang keempat, Faiz. Menggunakan kata-kata persuasi. Menggunakan kata-kata persuasi. Terakhir, kausalitas. Hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, bagus. Itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Bapak ingin tahu, ya. Bapak ingin tahu perasaan kalian. Bapak minta perwakilan dari cowok dan 1 cewek. Ya. Perwakilan dari 1 cowok dan 1 cewek. Perasaan kalian setelah menerima pelajaran barusan. Silakan Bapak minta yang cewek gadis. Perasaan gadis setelah menerima materi barusan. Apa gadis? Bapak bisa mendapat ilmu baru. Senang mendapat ilmu baru. Bagus. Sekarang untuk perwakilan putra, Fatih. Perasaan Fatih.
dengan dapat mengetahui kaidah bahasa eksposisi. Nah, karena bisa mengetahui kaidah bahasaan teks eksposisi. Ya, bagus. Terima kasih sudah memberikan penilaian atau sudah bisa mengungkapkan perasaan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Nah, karena tadi ada satu kelompok yang jawabannya masih kurang tepat, yaitu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 silakan ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan. Iya, seperti tadi. Ya, sebagai bahan remedi. Jadi untuk kelompok 1 mengerjakan soal sebagai bahan remedi. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, karena kelompok 2 dan 3 tadi sudah benar jawabannya, maka untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan pelajari materi lanjutan, yaitu menulis teks eksposisi. Ya, menulis teks eksposisi itu sebagai bahan pengayaan. Jadi kelompok 1 remedi mengerjakan ulang. Kemudian yang kelompok 2 dan kelompok 3 sebagai tambahan materi sebagai bahan pengayaan, silakan kalian pelajari materi tentang menulis teks eksposisi. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akhiri sampai di sini. Pesan Bapak, silakan kalian tetap belajar. Ya. Seperti yang sudah Bapak pesankan ketika kalian dulu waktu kelas 7, ketika kalian belajar jangan hanya menunggu ketika ada ulangan, ketika ada kelas. Usahakan belajarnya tiap hari, tiap malam kalian usahakan. Ya. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.